Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ramadhani dari kelompok 4 dengan NDH 33. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan upaya membangun budaya core values berakhlak. Jadi tugas ini diberikan oleh pengampu kami yaitu Bapak Ahmad Riyadi, MPSI Psikolog, sebagai pengampu agenda pembelajaran kedua dalam rangka kegiatan LATSAR atau pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 1 oleh BPSDM Kalimantan Selatan pada tahun 2025 ini. Jadi langsung saja kepada pembahasan terkait dengan core values berakhlak. Jadi sejarah dari core values berakhlak ini diluncurkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli tahun 2021, di mana beliau menjelaskan bahwa latar belakang dari dibentuknya nilai-nilai dasar ini adalah bahwa penerapan nilai-nilai dasar ASN yang sebelumnya itu beragam dari berbagai instansi. Kemudian diperlukan adanya satu kesamaan atau persepsi dan penerapan nilai-nilai dasar ASN di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya adalah untuk mendukung transformasi ASN dan membangun SDM yang berkualitas. Kemudian tujuan dari diadakannya core value ASN berakhlak ini adalah untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN di seluruh Indonesia. Kemudian untuk membangun kebudayaan kerja ASN yang profesional dan untuk mendukung pencapaian tujuan nasional. Dan yang terakhir adalah menjadikan ASN sebagai pelayan publik yang berintegritas dan berkompeten. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara, ini sudah tercantum jelas tentang nilai-nilai dasar yang dipegang oleh ASN, yang mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan pada pasal 3 ayat 2 bahwa ASN itu harus memiliki nilai dasar berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi kepada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Adapun penjelasan dari nilai-nilai poin tersebut akan saya jelaskan nanti. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait dengan tupoksi saya sebagai fungsional perencana di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong. Sebelumnya, tugas dan tupoksi saya ini saya ambil berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 20 Tahun 2024 pada bab 3 pasal 7 yang dijelaskan bahwa tugas jabatan fungsional perencana adalah melaksanakan teknis kebijakan perencanaan pembangunan, yang mana ruang lingkupnya itu meliputi identifikasi masalah atau isu, strategis rencana pembangunan, kemudian ada menyusun kebijakan rencana pembangunan, kemudian menyusun adopsi dan legitimasi rencana pembangunan, kemudian pelaksanaan rencana pembangunan, dan yang terakhir adalah evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Kemudian di instansi yang saya tempati sekarang yaitu Bapperida Kabupaten Tabalong, saya berada di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, yang mana bidang ini mengampu 20 SKPD sebagai mitranya, dan khusus untuk saya sendiri saya mengampu 3 SKPD. Yang pertama itu ada Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Selain 20 SKPD tersebut, ada juga perencanaan pembangunan daerah yang meliputi pengentasan stunting, penanggulangan kemiskinan, serta pembangunan kawasan perdesaan. Kemudian kembali kepada poin berorientasi berakhlak tadi, yang mana dalam poin pertama, core values yang pertama itu adalah berorientasi pada pelayanan. Jadi implementasi budaya ASN yang dapat kita laksanakan dari pelayanan ini adalah, yang pertama adalah melakukan koordinasi dan asistensi kepada SKPD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan SKPD, baik itu berupa Renstra, Renja, RKA, dan DPA. Dan kemudian adalah memberikan solusi terhadap SKPD yang memiliki masalah terhadap proses perencanaan. Jadi apabila ada SKPD itu memiliki masalah, seperti ada program-program yang ada terkendala atau apa, jadi kami memberikan solusi terhadap permasalahan seperti itu. Dan juga pelayanan yang kami berikan ini, mengingat kami adalah unsur penunjang dalam pemerintahan, jadi kami berurusannya kepada SKPD, bukan langsung kepada masyarakat.
Terus lanjut lagi pada potensi penghambat yang mungkin akan terjadi terhadap pengimplementasian budaya tadi adalah mungkin keterbatasan tempat dan waktu dalam upaya kita melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak lain yang dalam hal ini adalah SKPD. Kemudian adalah kemampuan komunikasi dan ketersediaan informasi yang terbatas mengakibatkan saran yang diberikan kepada SKPD itu mungkin kurang memuaskan. Kemudian ada pun cara untuk mengatasi potensi penghambat tersebut adalah yang pertama adalah mengembangkan koordinasi melalui media online. Itu seperti Zoom meeting dan juga aplikasi chatting seperti WhatsApp, Line dan email gitu. Kemudian ada meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi agar dapat memberikan masukan yang lebih berbobot. Kemudian ada meningkatkan wawasan dan pengetahuan agar dapat menunjang informasi yang diberikan kepada SKPD. Kemudian ada poin akuntabel. Jadi core values yang dapat kita implementasikan sebagai budaya kita di tempat kerja adalah memberikan laporan kepada atasan mengenai kegiatan yang kita ikuti baik secara lisan ataupun tertulis. Kemudian yang kedua adalah melazimkan sikap disiplin terhadap waktu dan pekerjaan. Jadi bisa diimplementasikan seperti datang dan pulang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Kemudian potensi penghambat dari implementasinya itu adalah mungkin aja laporan yang diberikan itu memuat informasi dan data yang masih kurang lengkap. Kemudian ada manajemen waktu yang masih kurang maksimal sehingga kegiatan menjadi terlambat dan tidak maksimal. Adapun cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi potensi penghambat tersebut adalah yang pertama adalah membuat pelaporan kegiatan dengan informasi yang akurat dan detail serta terbuka juga transparan. Kemudian mengerjakan setiap tugas dengan menentukan prioritas, meminimalkan gangguan, serta membuat jadwal harian. Kemudian untuk poin kompeten di sini, implementasi budaya yang dapat kita lakukan adalah berusaha untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan perencanaan dan inovasi melalui belajar mandiri ataupun mengikuti pelatihan. Dan yang kedua adalah mengembangkan soft skill. Jadi kita bisa mengembangkan soft skill kita baik dari segi linguistik atau kebahasaan, kemudian ada teknologi yang seperti software atau hardware seperti laptop dan lain-lainnya. Kemudian juga kita bisa juga mengembangkan skill komunikasi kita seperti public speaking dan lainnya. Kemudian ada pun potensi penghambat yang mungkin terjadi yaitu adalah waktu dan dana yang terbatas untuk bisa turut serta dalam kegiatan pelatihan. Kemudian ada kurangnya motivasi untuk mau memperluas wawasan dan pengetahuan. Jadi cara yang saya tawarkan untuk mengatasi penghambat tersebut adalah yang pertama itu adalah mengikuti kegiatan pelatihan dan pembelajaran yang tersedia secara gratis melalui media sosial. Kemudian adalah memanfaatkan waktu luang untuk belajar dan menambah wawasan serta mengasah keterampilan. Kemudian yang terakhir adalah aktif dalam mengikuti perkembangan perencanaan pemerintahan, baik itu dalam skala internasional, nasional, hingga regional. Kemudian untuk core values harmonis, itu implementasi budaya kerja yang dapat dilaksanakan itu adalah menjaga hubungan yang baik antar sesama rekan kerja, kemudian atasan, kemudian SKPD lain, kolegi kita seperti perusahaan ataupun juga dengan media ataupun hingga masyarakat gitu. Adapun untuk yang kemudian adalah mengadakan diskusi terbuka dengan orang di sekitar kita, baik rekan kerja ataupun atasan, di mana semua memiliki hal yang sama dalam memberikan hak yang sama gitu, dalam memberikan pendapat. Kemudian adapun untuk potensi penghambat dalam pengimplementasian budaya harmonis ini adalah adanya konflik kecil ataupun perbedaan pendapat antara rekan kerja kita. Kemudian ada munculnya miskomunikasi antara rekan kerja kita. Adapun cara untuk mengatasi potensi penghambat tersebut adalah membuka diri kita untuk selalu aktif berdiskusi dan dengan terbuka menerima pendapat maupun kritik dari orang lain. Kemudian yang terakhir adalah menghindari memberikan asumsi dalam komunikasi. Jadi kita harus memastikan bahwa setiap argumen yang kita berikan itu memiliki dasar yang jelas gitu. Kemudian untuk implementasi budaya loyal itu kita adalah melaksanakan perintah dan tugas yang diberikan dengan hasil yang terbaik. Jadi kita berusaha sebisa mungkin akan setiap tugas itu
yang diberikan kepada kita untuk hasilnya terbaik dan tidak mengecewakan atasan. Kemudian ada merumuskan sebuah perencanaan dengan memperhatikan perencanaan yang lebih tinggi di atasnya. Contohnya RPJMD terhadap RPJMD MMN. Jadi apabila kita ingin merancang sebuah perencanaan pembangunan daerah, kita harus melihat bagaimana peraturan di atasnya gitu. Seperti apabila kita ingin merancang RPJMD, kita harus berpatokan kepada RPJMN. Kemudian potensi penghambat yang mungkin terjadi pada core value loyal ini adalah gangguan dari lingkungan serta notifikasi gadget yang mendistraksi. Kemudian ada keterbatasan kapasitas sumber daya di tingkat daerah. Jadi adapun cara untuk mengatasi potensi penghambat ini menurut saya adalah yang pertama adalah mengurangi distraksi dari lingkungan di sekitar kita dan notifikasi gadget yang dapat mengalihkan fokus dengan cara mengalihkan ke mode hening pada ponsel dan menghindari keramaian. Jadi ini dilakukan untuk bisa kita fokus pada tugas dan perintah yang diberikan gitu dan tidak mudah terdistraksi olehnya. Kemudian adalah pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur perencana daerah gitu. Dan ini dilakukan untuk bisa memperkuat kita dalam membuat dokumen perencanaan yang selaras dengan dokumen perencanaan nasional. Kemudian untuk implementasi budaya adaptif di sini, beberapa budaya yang dapat kita lakukan adalah dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, meskipun kita sebagai pegawai baru yang fresh graduate gitu. Berarti kita masih baru bekerja dan belum memiliki pengalaman kerja gitu. Dan kita harus bisa cepat menyesuaikan diri. Kemudian kita dapat dengan mudah menerapkan peraturan yang baru dari pemerintah. Kemudian ada mendukung perkembangan teknologi. Jadi ada pun potensi penghambat yang mungkin terjadi dari pengimplementasian budaya adaptif ini adalah yang pertama adalah kurangnya inisiatif untuk berinteraksi dan berbaur. Kemudian ada resistensi dari pegawai lama yang terbiasa dengan cara jadul. Kemudian yang terakhir adalah tidak mengikuti perkembangan kemajuan teknologi. Adapun cara mengatasi potensi penghambat ini, yang pertama adalah melatih diri kita untuk terbuka terhadap hal-hal yang baru dan intens berdiskusi terkait dengan manfaat perubahan. Jadi kita tidak dicap sebagai orang alergi terhadap perubahan gitu. Kemudian adalah mempelajari regulasi terbaru dengan sikap proaktif agar meningkatkan kesiapan dan kemungkinan kita untuk menyesuaikan diri lebih cepat. Dan yang selanjutnya adalah mempelajari teknologi dan soft skill lainnya agar dapat mendorong produktivitas kinerja. Kemudian untuk core values yang terakhir yaitu kolaboratif. Jadi implementasi budaya yang mungkin bisa dilaksanakan adalah aktif melibatkan semua pihak yang terlibat dalam koordinasi perencanaan pembangunan daerah, baik dari pihak pemerintah maupun NGO atau non-government organization. Jadi dari sini potensi yang penghambat yang mungkin terjadi adalah mungkin pertama adalah minimnya tingkat partisipasi dari organisasi lain. Kemudian adanya silo mentality atau yang dikenal dengan kecenderungan untuk bekerja secara sendiri. Ada pun cara untuk mengatasi potensi penghambat ini adalah yang pertama itu adalah memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap setiap pencapaian dalam perencanaan pembangunan daerah. Jadi di sini dengan adanya apresiasi ini akan mendorong semangat bagi rekan-rekan dalam tim perencanaan itu untuk bisa mengembangkan lagi apa yang telah mereka rencanakan. Dan kemudian secara rutin berkoordinasi dan bertukar pikiran dalam suatu forum perencanaan, dan ini dilakukan untuk bisa mengembangkan dan mendukung perencanaan yang sedang kita laksanakan bersama gitu. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.